Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 5 anggota dari kami yaitu pertama ada Nazila Zahra Zoirunisa, Clara Salsabila, Anggi Kumala Dewi, Bima Redika Harahap, dan Rakel Raka Putra Dewa. Kesepakatan dan bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Kesepakatan merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Berikut adalah teknik-teknik untuk memperoleh kesepakatan. Nomor 1. Ingratiation. Ingrotation adalah teknik yang digunakan agar target tertarik dan mengubah tingkah laku sesuai yang diinginkan atau bisa disebut manipulatif. Nomor 2. Food in the door adalah teknik untuk membuat targetnya setuju terhadap permintaan kecil, kemudian meminta permintaan yang lebih besar yang memang diinginkan sejak awal. Nomor 3. Low ball. Suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan, di mana suatu penawaran atau persetujuan diubah menjadi lebih tidak menarik setelah orang yang menjadi target menerimanya. Nomor 4. That's not all. Teknik menawarkan keuntungan tambahan kepada si target sebelum target tersebut memutuskan setuju atau tidak. Nomor 6. Play hard to get. Play hard to get atau jual mahal. Teknik ini digunakan agar si target merasa objek tersebut langka atau sulit didapatkan. Nomor 7. Deadline. Deadline adalah teknik untuk meningkatkan kesepakatan, di mana target akan diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang terbatas untuk membuat keputusan mengenai tawaran objek tersebut. Dan berikut bentuk-bentuk ekstrem dari pengaruh sosial. 1. Kepatuhan, obedience, merupakan keadaan di mana seseorang pada posisi yang berkuasa cukup mengatakan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Seringkali orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan semacam itu juga dapat mendorong munculnya derajat kepatuhan yang tinggi dari orang lain. Bukti yang paling dramatis dan jelas mengenai efek tersebut dilaporkan oleh Stanley Milgram pada suatu rangkaian penelitian yang terkenal dan kontroversial pada tahun 1963 sampai 1974. Penelitian oleh Stanley Milgram tersebut mengindikasikan bahwa banyak orang bersedia untuk mematuhi perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa. Bahkan jika perintah tersebut meminta mereka untuk menyakiti orang asing yang tidak bersalah. Isu etis yang ditimbulkan oleh penelitian Milgram sangatlah mengkhawatirkan, sehingga isu tersebut menyebabkan dikeluarkannya oleh bidang ilmu psikologi, yaitu pedoman etika yang keras yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan penelitian. Kepatuhan yang merusak semacam itu, yang memainkan peran pada berbagai kekacauan di kehidupan nyata, berakar dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: pertama, pelimpahan tanggung jawab kepada figur otoritas. Kedua, tanda-tanda otoritas yang mencolok sebagai bagian dari orang-orang tersebut. Ketiga, suatu peningkatan yang bertahap dari jangkauan perintah yang diberikan. Keempat, kecepatan yang tinggi dari perubahan situasi yang terjadi. Dan selanjutnya, strategi yang dapat membantu untuk mengurangi terjadinya kepatuhan yang merusak. Pertama, mengingatkan individu bahwa mereka turut bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Kedua, mengingatkan mereka bahwa kepatuhan tidaklah tepat jika melebihi titik tertentu. Ketiga, mempertanyakan motif figur otoritas. Keempat, menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai hasil penelitian psikologi sosial mengenai topik ini. Dan berikut, indoktrinasi intensif membahas tentang bagaimana kelompok-kelompok ekstrem dapat mempengaruhi anggota-anggota mereka untuk melakukan tindakan yang ekstrem. Proses ini disebut indoktrinasi intensif. Kelompok-kelompok ekstrem menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi anggota-anggota mereka, yaitu dengan cara, pertama, isolasi. Anggota baru diisolasi dari teman-teman dan keluarga. Kedua, manipulasi emosi. Anggota baru dibuat merasa bingung, lelah, dan tidak memiliki orientasi. Ketiga, kontrol total. Kelompok ekstrem memiliki kontrol total atas kehidupan anggota-anggota mereka. Berikut 4 tahapan indoktrinasi intensif. Di antaranya, pertama, tahap melunakkan atau softening up. Anggota baru diisolasi dan dibuat merasa bingung dan lelah. 2.
Tahap kesepakatan atau compliance. Anggota baru diminta untuk mengiyakan permintaan dan belief kelompok. 3. Tahap internalisasi atau internalization. Anggota baru mulai menerima pandangan ekstrem dari kelompok. Keempat, tahap konsolidasi atau consolidation. Anggota baru memperkuat keanggotaan mereka dengan melakukan tindakan yang mahal. Indoktrinasi intensif adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompok ekstrem. Taktik-taktik tersebut dapat digunakan untuk memperoleh kesepakatan dan mempengaruhi perilaku orang lain. Pengaruh sosial merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh satu orang atau lebih guna mengubah suatu sikap atau tingkah laku seseorang dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa bentuk implementasi dari pengaruh sosial, seperti konformitas, kesepakatan, hingga bentuk ekstrem dari pengaruh sosial yaitu kepatuhan dan indoktrinasi insentif. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Itu tadi presentasi kami dari kelompok 4. Gimana menurut dan pendapat kalian tentang presentasi kami? Kalau ada salah kata atau salah lainnya, bisa dibilangin langsung ya. Itu sangat bermanfaat buat kami. Segitu aja ya. Dan terima kasih karena udah meluangkan waktu kalian. Iya, kenalin. Ini teman aku. Biar ada temen, jadinya aku nggak kesepian ngomong sendiri. Namanya Cookie. Bilang hai dong. Hahaha, lucu banget deh. Segitu aja ya guys. See you. Yuk Cookie, kita pulang.